Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Subhan Jubaidi, dan kali ini dalam kuliah psikoterapi kita melanjutkan masih tentang CBT, Cognitive Behavior Therapy. Baik teman-teman sekalian, kita tema kali ini adalah dalam CBT membahas tentang fisiologi. Nah, kita tahu bahwa setiap manusia itu ada state of mind, yaitu ada pikiran, perasaan, fisiologi. Nah, ketiganya saling berinteraksi. Kadangkala ada orang yang sakit fisik tetapi pikirannya akhirnya terganggu, perasaan terganggu. Atau ada juga orang yang pikirannya ada masalah, maka fisiologi juga terganggu. Dan ini nanti saling keterkaitan dan nanti berdampak kepada perilaku. Nah, baik, kita lihat respon fisiologis adalah salah satu dari keempat sistem yang saling berinteraksi. Ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku, dan ini menjadi pusat dari model CBT. Kita sudah tahu ya di video yang pertama. Jadi artinya respon yang didapatkan oleh fisik itu kadangkala berdampak dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan ini menjadi pasti ya. Respon fisiologis adalah cara untuk menggambarkan bagaimana tubuh dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan perilaku. Semakin jelas. Jadi ketika pikiran kita terganggu, maka fisik menjadi respon dan terganggu, perasaan, perilaku. Maka banyak kita lihat ada beberapa orang yang mengeluhkan sakit lambung, asam lambung naik, ternyata sebenarnya bersumber dari pikiran atau perasaan yang memang tidak positif. Jadi contoh, ini ada contoh jelas nih. Gejala fisiologis atau kelelahan umum, artinya gejala fisiologis itu kelelahan umum ya. Ada gangguan tidur, ada kelesuan, lelah, perut terasa diaduk-aduk, seperti tadi ya, asam lambung. Nafas terasa pendek, pusing, berkeringat, jantung berdebar, tubuh terasa nyeri, pegal, linu, tidak nyaman secara umum. Nah, artinya apa? Ketika kita mengalami satu gejala fisik yang seperti ini, kadangkala sebenarnya sumbernya bukan hanya gangguan-gangguan yang sifatnya physically, tetapi sebenarnya bersumber ada kalanya dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan hampir banyak orang mengatakan, penelitian para psikolog itu ternyata terutama ilmu neuroscience ya, bahwa ternyata hampir 90% orang itu sakit gara-gara pikirannya. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana caranya terapi untuk gejala-gejala fisiologi. Nah, di sini dalam CBT ada 3 tawaran, 3 strategi utama. Yang pertama teknik pernafasan, yang kedua teknik relaksasi, yang ketiga teknik pengalihan. Nah, pernafasan tentu sederhana, tarik nafas, keluar nafas ya. Kita sudah biasa, tetapi di sini direncanakan dan ada beberapa teknik yang mesti Anda perhatikan. Yang kedua teknik relaksasi, artinya merilekskan tubuh kita, pikiran kita. Kalau kita tahu ada gelombang-gelombang dalam pikiran, dalam otak sehingga menjadi rileks. Dan teknik pengalihan, artinya ketika kita fokus kepada problem-problem yang menjadi tidak nyaman, langsung fokus kealihkan kepada aktivitas yang lain. Ini ada beberapa teknik yang sifatnya nanti mesti praktek ya. Baik teman-teman sekalian, nah ini contoh saja. Contoh terapi tidak bisa tidur. Nah, tawaran dari CBT adalah coba ketika Anda menterapi orang yang tidak bisa tidur atau diri Anda sendiri, bersantailah sebelum tidur. Artinya tadi, tenangkan pikiran ya. Nah, secara fisik mungkin Anda mesti mandi air hangat, karena secara fisik ketika depresi dia tegang ya. Nah, ketika tegang akhirnya mandi, setelah mandi air hangat dia menjadi rileks otot-ototnya. Atau mendengar musik, nah, bisa juga berlatih meditasi, atau tulis hal-hal yang akan dikerjakan esok, kira-kira apa, sehingga otak fokus kepada besok, bukan hari ini, gejala hari ini. Atau mungkin berenang, berjalan 3 jam sebelum tidur juga boleh. Anda jalan-jalan 3 jam ya. Jadi fisiknya lelah, nanti mengantuk dan tidur. Dan di sini tidak boleh minum kopi malam hari ya. Ada rekomendasi dari referensi yang saya baca. Hindari makanan berat, artinya makan makanan nasi dan lain-lain yang membuat bagaimana pengolahan di perut semakin berat, fisik semakin berat. Jangan berbaring di atas tempat tidur dan mengkhawatirkan tidak bisa tidur. Jadi Anda kalau nggak usah lah, artinya Anda sekarang berbaring di tempat tidur langsung Anda berpikir khawatir tentang bisa tidur, jangan-jangan saya nggak bisa tidur. Nah, ini juga tidak direkomendasikan. Maka Anda lebih baik jalan-jalan, atau mungkin Anda berenang atau melakukan aktivitas yang lain sehingga Anda nanti capek dan ngantuk. Atau Anda bisa menghitung mundur dari angka 100 sampai 1. Wah, luar biasa, ini capek pikiran akhirnya tidur. Nah, terapi gejala fisik kecemasan ini contoh saja ketika ada problem kecemasan. Nah, ketika cemas, orang itu nafasnya menjadi cepat dan dangkal, akan mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak. Terjadi ketidakseimbangan komposisi oksigen karbon dioksida. Maka memancing muncul gejala fisik seperti pusing, mengambang ya, dan lain-lain. Nah, maka
Ini contoh secara umum ketika orang cemas secara fisik dirasakan betul bagaimana nafasnya, bagaimana fisiknya, bagaimana perasaannya. Nah, ada dua teknik, yaitu satu tarik nafas, dua relaksasi otot. Yang pertama teknik pernapasan nih. Caranya ada. Satu, temukan suatu tempat, Anda bisa berbaring atau duduk santai. Kemudian letakkan tangan kanan di atas perut, garis pinggang ya. Letakkan tangan kiri di dada. Nah, sekarang tanpa mengubah ritme alami nafas Anda, hisap dan hembuskan udara. Jadi perhatikan tangan yang manakah yang lebih tinggi pada saat Anda menarik nafas. Jadi sebenarnya ketika menarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut Anda sampai beberapa kali sampai Anda bernafas seperti biasa, sampai Anda merasakan tubuh nyaman, tenang, dan cemas pelan-pelan hilang. Ini contoh sederhana teknik pernapasan. Yang kedua, contoh teknik relaksasi otot untuk gejala fisik ketika mengalami satu kecemasan tadi. Seperti ya sudah saya ceritakan, fisik mengalami sakit-sakit, ngilu, pegel-pegel, nafas, dan lain-lain. Nah, maka lakukanlah relaksasi otot yang progresif, meliputi mengencangkan dan mengendurkan 16 kelompok otot tubuh. Jadi ini lebih baik nanti kita praktekkan bagaimana teknik relaksasi otot. Yang kedua, keadaan rileks, kencangkan selama 10 detik, kemudian kendorkan tiba-tiba selama 10-15 detik dan rasakan sensasinya. Nah, ini teori teknik relaksasi otot, dan ketika nanti Anda praktek, Anda lebih luar biasa dan lebih merasakan, dan Anda akan mengalami satu pengenduran 16 kelompok otot yang ada di tubuh Anda yang kencang akibat daripada cemas atau depresi. Terapi gejala fisik yang selanjutnya adalah contoh melakukan olah fisik atau olahraga, yaitu melakukan sesuatu setidaknya yang menyebabkan detak jantung meningkat selama 30 menit atau lebih dalam satu sesi kegiatan, sehingga otak akan secara alami memproduksi lebih banyak serotonin ya. Jadi artinya ketika Anda olahraga, ya selama 30 menit itu harus betul-betul menyebabkan detak jantung Anda meningkat gitu. Jadi jangan sampai olahraganya 2 jam 3 jam tetapi detak jantungnya tidak meningkat. Nah, lebih baik di sini 30 menit tapi meningkat. Nah, artinya kita melihat dari kualitas olahraganya, bukan lamanya dari olahraga. Waktu ideal 30 menit 3 kali seminggu. Ini rekomendasi dari CBT, terapi CBT, yaitu terapi fisiologi yang selanjutnya konsistensi, tidak membuat tubuh kelelahan. Nah, jadi untuk jangka panjang, terapi gejala fisik bisa dilakukan adalah dengan cara 3 kali seminggu kita olahraga, dan juga 30 menit kita betul-betul sampai menyebabkan detak jantung kita meningkat. Nah, ini bisa kita lakukan untuk pribadi kita, atau ketika Anda menjadi terapis, Anda rekomendasikan kepada klien Anda yang sering mengalami gejala-gejala kecemasan. Ini contohnya. Nah, sebagai penutup daripada CBT ini, pada intinya ketika Anda menjadi seorang terapis, kepada klien Anda yang mesti Anda tanyakan adalah hal-hal seperti ini. Kejadiannya seperti apa? Nah, dia cerita tuh. Nah, setelah itu pikirannya kayak mana gitu kan. Setelah itu perasaan yang muncul apa sih? Secara fisik ada gejala kah, sakit dan lain-lain ketika ada peristiwa itu? Nah, perilaku Anda seperti apa dan makna apa yang bisa Anda dapatkan dari semua kejadian itu? Nah, ini ketika Anda kepada orang lain. Nah, untuk sebagai bahan latihan Anda bisa lakukan. Anda punya kejadian, ada peristiwa. Nah, ketika peristiwa itu Anda hadapi, contoh misalnya Anda menjelang ujian skripsi ya, atau ujian akhir lah. Nah, kejadiannya ujian akhir nih. Nah, pikirannya muncul apa? Oh, saya pikirkan, saya bayangkan, koreksi. Terus perasaannya bagaimana? Secara fisik ada pengaruh nggak? Nah, setelah itu baru perilaku saya akhirnya seperti apa? Sedih kah? Senang kah? Terus hasil atau makna yang didapatkan apa? Nah, ini Anda simpulkan sendiri, dan ketika Anda betul-betul ini mengganggu, Anda ubah menjadi positif. Ketika positif, Anda tingkatkan lebih baik, lebih positif. Jadi, teman-teman, ini adalah teknik-teknik CBT untuk diskusi kita dan kita praktek, dan ini adalah secara umum kita mengenal tentang CBT. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada saya dan Anda semua yang penyuka pegiat dalam dunia psikoterapi, khususnya CBT terapi. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.